Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Kami selaku kelompok 3 yang akan mempresentasikan tugas mata kuliah perancangan eksperimen yang diberikan oleh Bapak Suritno Fayanto, SPD MPD, dengan tema presentasi yaitu gerak harmonik sederhana dan osilasi teredam. Pada presentasi kali ini kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama Saudari Muslan dengan stambuk A1K1 18076, Saudara Muhammad Al-Mukaram dengan stambuk A1K1 22028, dan saya sendiri Suni Hidayat dengan stambuk A1K1 22018. Berikut ada slide aktivitas 1 terkait tema gerak harmonik sederhana dan gerak osilasi teredam yang dimasukkan ke dalam tabel KWL. Untuk I know-nya, yaitu gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. I want to know-nya yaitu bagaimana persamaan matematis untuk gerak harmonik sederhana, dan I learn-nya yaitu persamaan matematis untuk gerak harmonik sederhana adalah X dalam kurung T balas kurung sama dengan A cos dalam kurung omega T ditambah psi balas kurung, di mana XT adalah posisi benda pada waktu T, A adalah amplitudo atau simpangan maksimum, omega adalah frekuensi sudut, T adalah waktu, psi adalah fase awal, di mana persamaan ini menggambarkan posisi benda yang bergerak bolak-balik secara periodik di sekitar titik kesetimbangan. Lanjutan aktivitas 2, yaitu untuk I know yang kedua adalah osilasi teredam, adalah gerak osilasi yang amplitudonya berkurang seiring waktu. I want to know-nya yaitu bagaimana bentuk grafik untuk masing-masing jenis osilasi teredam, yaitu critical damping, overdamped, dan underdamped, yang gambarnya dapat dilihat pada kolom KBL ketiga. Selanjutnya untuk aktivitas mind mapping, di mana gerak harmonik sederhana dan gerak osilasi teredam. Pengertian gerak harmonik sederhana atau sering kita singkat dengan GHS adalah gerak periodik suatu titik sepanjang garis lurus dan sedemikian rupa sehingga percepatannya selalu menuju suatu titik tetap pada garis tersebut dan sebanding dengan jaraknya dari titik tersebut. GHS biasanya dapat dilihat pada gelombang. Pengertian gelombang itu sendiri adalah getaran yang merambat, sedangkan osilasi teredam adalah jenis variasi osilasi di mana energi hilang karena gesekan atau hambatan di udara. Rumus umum dari gelombang adalah Y sama dengan A sin omega T, atau Y adalah sin kuadrat ohm frekuensi dikali T, di mana omega adalah simpangan, kemudian A adalah kecepatan sudut, F adalah frekuensi, dan T adalah waktu. Osilasi teredam dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu teredam kritis, adalah jumlah redaman yang cukup untuk mencegah suatu sistem osilasi pada posisi kesetimbangan, yang gambar gelombang teredam kritis dapat dilihat pada mind mapping. Selanjutnya yaitu teredam ringan. Teredam ringan adalah salah satu jenis redaman pada osilasi yang terjadi pada medium udara, yang gambarnya dapat dilihat pada mind mapping. Kemudian yang terakhir yaitu teredam penuh, adalah teredam yang kondisi di mana osilasi beban dalam medium minyak mengalami redaman penuh, yang gambar gelombangnya dapat dilihat pada mind mapping. Selanjutnya untuk aktivitas 2 akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Muhammad Al-Mukaram. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sekarang kita menuju kepada aktivitas kedua yang telah kami kerjakan. Di sini ada tujuan, manfaat, dan hipotesis. Di mana tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui bentuk gelombang dari underdamping, critical damping, dan overdamping. Dan kemudian tujuan yang kedua yaitu variabel apa yang mempengaruhi ketiga bentuk gelombang tersebut. Adapun manfaatnya, yang pertama mengetahui bentuk ketiga macam gelombang osilasi teredam. Kemudian yang kedua mengetahui variabel yang mempengaruhi terbentuknya 3 gelombang osilasi teredam. Nah, adapun hipotesis atau dugaan sementara dari pekerjaan kami yaitu yang pertama, overdam itu merupakan peristiwa pada osilasi teredam di mana mengalami peredaman berlebihan. Kemudian critical dam itu adalah peristiwa yang mengalami peredaman kritis, dan underdam itu adalah peristiwa yang mengalami peredaman bersifat sangat kurang. Nah, kemudian yang kedua, adapun variabel yang mempengaruhi osilasi teredam yaitu ada yang pertama yaitu massa, kemudian yang kedua kekakuan pegas, ketiga koefisien peredaman, keempat frekuensi,
kelima energi, dan yang keenam adalah faktor lingkungan atau dari eksternal. Kemudian untuk aktivitas selanjutnya akan kembali dibawakan kepada saudari Sony Hidayat. Kepadanya saya kembalikan. Baik, untuk slide aktivitas 3 dengan tema mathematical equation, di mana turunan pertama dari fungsi gelombang yaitu Y sama dengan sin omega T adalah omega cos omega T. Ini didasari pada turunan rantai dan aturan turunan fungsi trigonometri. Turunan dari fungsi sin X adalah cos X, dan ketika kita mengambil turunan dari sin omega T, kita mendapatkan omega cos omega T, di mana turunan fungsi trigonometri bergantung pada suatu fungsi tertentu. Misalnya, sin X sama dengan cos X sama dengan sin X, dan tan X sama dengan sekan kuadrat. Di mana turunan fungsi trigonometri dapat ditemukan dengan menggunakan aturan rantai dan aturan fungsi trigonometri. Turunan rumus frekuensi gelombang adalah lambda sama dengan P per T. Turunan rumus amplitudo gelombang yaitu T sama dengan T per N. Jadi pada proyek kali ini, kelompok kami akan membahas pada bahasa pemrograman Visual Basic for Application dengan menggunakan Excel VBA dengan persamaan memvariasikan jarak, waktu, dan simpangan sudut, atau dengan rumus Y sama dengan A sin omega T, di mana Y adalah jarak satuannya meter, T adalah waktu satuannya sekon, dan omega adalah kecepatan sudut satuannya radian per sekon. Selanjutnya untuk aktivitas tentang programming USET menggunakan Excel Visual Basic for Application akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Al-Mukaram. Kepada saya persilakan. Baik, terima kasih. Melanjutkan dari aktivitas yang ketiga, yaitu adapun software perangkat lunak yang kami gunakan untuk mensimulasikan gerak harmonik sederhana dan oscilasi teredam, yaitu menggunakan aplikasi Microsoft Excel dengan bantuan software Visual Basic for Application atau yang dikenal dengan VBA. VBA itu sendiri adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas di Microsoft Excel. Dan VBA ini memungkinkan pengguna untuk membuat script atau makro yang dapat melakukan berbagai tugas seperti memanipulasi data, menjalankan perhitungan otomatis, dan membuat laporan atau analisis yang lebih kompleks. Sehingga dengan VBA ini pengguna bisa menghemat waktu dan mengurangi kesalahan manual dalam pekerjaan sehari-hari yang berulang. Nah, lanjut di aktivitas keempat kami. Nah, di sini telah kami buat suatu coding ya untuk menjalankan suatu simulasi gerak harmonik sederhana, yang dimana untuk simulasinya dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, ini adalah beberapa gerak harmonik sederhana yang telah dibuat, di mana variasi yang kami gunakan di sini yaitu simpangan sudut. Dapat kita lihat bahwa terdapat 3 gelombang di sini, di mana untuk grafik gelombang yang pertama di sini kami menggunakan simpangan sudut sebesar 10 derajat. Kemudian simpangan kedua, grafik yang kedua yaitu 15 derajat. Kemudian yang simpangan ketiga yaitu 20 derajat dengan masing-masing panjang amplitudenya yaitu sebesar 5 meter. Nah, dari grafik ini setelah penggunaan macros tadi atau lewat developer ini di Visual Basic, kita bisa menekan tombol start ini untuk menjalankan gelombang ini. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita lihat bahwa grafik ini berjalan sesuai data yang telah ada dengan menggunakan rumus persamaan di sini yaitu Y sama dengan A sin omega T. Nah, di sini juga kami menggunakan yang manual, di mana dia tidak jalan langsung seperti pada grafik di samping, tetapi dia harus diklik untuk bisa jalan seperti ini. Nah, kembali lagi kepada tampilan presentasi tadi. Nah, berdasarkan ketiga gelombang tadi, dapat kita simpulkan bahwa
gerak harmonik sederhana itu berpengaruh terhadap simpangan sudut yang diberikan, di mana semakin besar simpangan sudut yang diberikan, maka semakin rapat suatu gelombang yang dihasilkan pada suatu medium. Dari gambar di atas merupakan fungsi gelombang gerak harmonik sederhana, di mana bentuk gelombangnya adalah gelombang sinusoidal, di mana gelombang sinusoidal itu adalah fungsi matematika yang berbentuk osilasi halus yang berulang dan merupakan bentuk paling sederhana dalam fungsi terhadap waktu, di mana amplitudo berada pada posisi tengah dan frekuensi sudut menunjukkan bentuk gerakan bolak-balik yang terjadi dalam satu satuan waktu dan dalam radian per detik, sedangkan untuk fase gelombangnya menunjukkan posisi awal gerakan, di mana T itu sama dengan 0 atau waktunya sama dengan 0. Dan perlu diketahui bahwa jika fasenya tidak bernilai 0, seluruh gelombang akan tampak bergeser sehingga bernilai negatif yang menunjukkan jeda, dan dapat juga bernilai positif yang menunjukkan gelombang bergerak lebih awal. Nah, di sini juga ada gambar yang telah kami buat di Microsoft Excel, di mana ini adalah bentuk dari osilasi teredam ringan atau yang dikenal dengan nama Amber Damper. Pada gambar ini dia menunjukkan bahwa amplitudo yang dihasilkan sangat besar dan osilasinya mengalami redaman rendah sehingga dapat berosilasi dan akan kembali kepada posisi 0 atau waktu 0. Terus lanjut lagi pada osilasi teredam penuh atau yang dikenal dengan nama overdamper. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa dia menunjukkan masa itu mengalami redaman penuh sehingga amplitudo yang dihasilkan yang awalnya besar dan kemudian secara perlahan dia akan mengecil dalam beberapa waktu dan gelombang tersebut akan kembali ke posisi seimbang. Hal ini disebabkan karena adanya medium yang mengaruhinya, contohnya seperti medium fluida air. Kemudian di sini ada osilasi teredam kritis atau yang dikenal dengan critical damper. Dari grafik ini juga dapat kita lihat bahwa amplitudo yang dihasilkan gelombang sangat kecil, kemudian membutuhkan waktu yang sangat lama untuk kembali ke posisi setimbangnya. Hal ini dipengaruhi oleh sifat kekentalan redaman dan juga semakin tinggi faktor viskositas yang bergerak. Biasanya dia dipengaruhi oleh kekentalan viskositas. Contohnya yang memiliki viskositas paling kental yaitu minyak goreng dan madu. Mungkin itu saja yang dapat saya bawakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudara saya, Sony Hidayat. Saya persilakan. Baik, untuk slide berikutnya yaitu slide tentang kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu fungsi gelombang didapatkan dari grafik sinusoidal. Gelombang sinusoidal adalah fungsi matematika yang berbentuk osilasi halus yang berulang dan merupakan bentuk paling sederhana dalam fungsi terhadap waktu, di mana amplitudo berada pada posisi tengah dan frekuensi sudut menunjukkan bentuk gerak bolak-balik yang terjadi dalam satu satuan waktu dan dalam radian per detik. Sedangkan untuk fase gelombangnya menunjukkan posisi awal gerakan di mana waktunya sama dengan 0 atau T sama dengan 0, dan perlu diketahui bahwa jika fasenya tidak bernilai 0, seluruh gelombang akan tampak bergeser sehingga bernilai negatif yang menunjukkan jeda, dan dapat juga bernilai positif yang menunjukkan gelombang bergerak lebih awal. Sedangkan bentuk gelombang untuk 3 jenis osilasi teredam menggunakan software Excel Visual Basic for Application atau VBA, di mana pada osilasi teredam kritis sebelumnya berhenti sehingga gelombang akan mengalami pengurangan amplitudo yang semakin kecil seiring dengan bertambahnya waktu. Sedangkan pada osilasi teredam penuh akan mengalami sedikit gerak osilasi sebelum akhirnya berhenti, dan untuk redaman ringan, gelombang akan memiliki banyak osilasi sebelum akhirnya berhenti. Setelah berakhirnya presentasi pada sore hari ini, saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, dan kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.